Remaja-remaji, pemuda-pemudi, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam dan selamat hari Natal. Selamat merayakan kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari satu kali lagi kita membuka Alkitab dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 46 sampai ayat 56. Kita akan membaca dengan bertanggapan. Ayat pertama atau ayat 46 akan saya baca, kemudian ditanggapi, demikian seterusnya. Kemudian 3 ayat terakhir, ayat 54, 55, 56 akan kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal 1 ayat 54 sampai ayat 56. 46 sampai 56. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Jika firman Tuhan ini sudah terbuka di mata kita, mari kita membacanya bersama-sama. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan jantungku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala generasi, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak jantungnya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Sama-sama, ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersama-sama berdoa lebih dahulu. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus. Pada malam ini kami kembali berterima kasih bahwa kami, para remaja, remaji, pemuda-pemudi dapat berkebaktian Natal. Ya Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang kudus, tetapi kami orang berdosa. Mohon pengampunan atas semua dosa kami. Kiranya dengan darah Yesus yang sudah mengalir di atas bukit Kalvari, Engkau menghapus semua dosa kami. Kiranya Roh-Mu memberikan kami hikmat untuk belajar firman-Mu, bukan hanya faham, tapi kami diberi kekuatan untuk melaksanakan dan juga menjadi saksi untuk firman-Mu di muka bumi ini. Kiranya kebaktian Natal ini dapat memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, dengarkan doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, judul khotbah pada malam ini adalah pujian ya untuk Sang Raja. Nah, kita tahu bahwa kita sering ya memuji sesuatu di dunia ini. Nah, mengapa kita memuji Tuhan? Nah, dalam pembacaan tadi kita sudah membaca pujian yang dinyanyikan ya oleh seorang remaji namanya Maria. Boleh dikatakan Maria adalah
wanita yang paling terkenal di dunia ini ya. Nah, kenapa dia memuji Tuhan? Karena Maria, dia masih sangat muda. Bahkan seusia kalian, belasan tahun ya, belum mencapai 20 tahun. Tetapi dia diberi tanggung jawab yang besar sekali. Yaitu, dia harus mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat ya, Maria merupakan seorang gadis desa. Kita tinggal di Parit Baru, itu juga sebenarnya desa ya. Karena kantor desa ada di sini, bahkan hanya ada kantor camat. Belakangan saja ada kantor bupati ya. Sebelumnya hanya ada kantor desa. Jadi kalau kita tinggal di Kuburaya, Sungai Raya, ini di desa. Maria ini tinggal di desa yang bernama Nazaret. Tiba-tiba satu malaikat Tuhan ya, yang bernama Gabriel datang kepada dia. Memberitahu kepada dia, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia kaget ya. Karena dia masih belum menikah, dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Bagaimana mungkin orang yang belum menikah bisa mempunyai anak? Tetapi setelah dijelaskan bahwa yang akan membuat dia mengandung itu bukan benih laki-laki, tetapi kuasa Roh Kudus. Akhirnya dia menerima penugasan itu. Umurnya masih kecil. Jadi kalau kalian sekarang umurnya masih belasan tahun, jangan kamu menganggap diri kamu rendah karena kamu muda. Jadi Tuhan juga bisa memberikan kepada kalian para remaja-remaji tugas yang penting untuk dilaksanakan. Nah, kita lihat ketika dia sudah menerima penugasan dari Allah, di mana dia mengandung dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Yesus yang sebelumnya adalah Roh itu masuk ke dalam rahim Maria. Dan Yesus berada dalam rahim Maria selama 9 bulan. Jadi waktu Maria mulai mengandung, malaikat Gabriel berkata pada dia, lebih dahulu 6 bulan yang lalu saya sudah mengunjungi, yaitu sanak keluargamu yang bernama Elisabet. Dia lebih kaget lagi, loh Elisabet itu kan sudah nenek-nenek, kok bisa mengandung? Ini perbuatan ajaib dari Tuhan. Nenek-nenek yang tidak mungkin mengandung, sudah mati haid, tidak datang bulan, bisa mengandung. Karena dalam kandungan Elisabet ada pendahulu Yesus yang dijanjikan Allah dalam kitab Malaki yang bernama Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes itu usianya 6 bulan, lebih tua daripada Yesus. Jadi waktu Maria mengandung, dia mendengarkan Elisabet mengandung, dia datang ya ke rumah Elisabet. Zaman dulu tidak ada motor, tidak ada mobil, apalagi pesawat. Jadi Maria ini sebagai remaji yang berani, dia jalan kaki. Alkitab tidak mengatakan ada yang menemani dia ya. Dari Nazaret pergi ke Yehuda, perjalanan kakinya itu bukan 1 jam, 2 jam, tetapi berhari-hari. Berminggu-minggu, lebih dari 1 minggu. Dia sampai ke rumahnya Elisabet, jadi dia berkomunikasi dengan Elisabet. Komunikasi pertama apa? Adalah salam. Makanya kalau kalian ya bertemu dengan orang, harus kasih salam. Nggak boleh ya, tidak sopan, ketemu orang nggak nyapa, lewat aja. Harus kasih apa? Salam. Selamat sore, selamat siang. Paham ya? Itu sopan santunnya. Jadi begitu Maria bersalam-salaman dengan Elisabet, apa yang terjadi loh? Sama-sama punya bayi ya, yang satu mengandung Yohanes, yang satu mengandung Yesus. Elisabet bilang begini sama Maria, bayi dalam kandungan aku itu langsung senang loh mendengarkan salam dari engkau, ibu dari Tuhan. Nah, jadi waktu Maria mendengarkan kata-kata Elisabet, Maria itu tinggal di rumah Elisabet dikatakan 3 bulan lamanya. Artinya Elisabet sudah mengandung 6 bulan, kemudian tinggal di situ Maria 3 bulan, artinya sampai Yohanes lahir. Nah, sore hari ini, malam hari ini kita akan belajar
pujian untuk sang raja. Di dunia ini sekarang tidak banyak lagi ya raja yang memerintah. Kalian ingat nggak, di Indonesia ada tidak raja yang masih berkuasa? Ada tidak? Kalimantan tidak ada lagi ya. Kalimantan diurus oleh gubernur. Ada tidak raja di Indonesia yang masih berkuasa? Ada tidak? Siapa yang bilang ada, angkat tangan. Tidak ada satu raja yang berkuasa lagi ya. Semuanya presiden, gubernur, bupati. Tidak ada. Ada ya. Satu raja yang masih berkuasa. Tetapi tidak seperti dulu, Raja Jogja. Sri Sultan Hamengkubuwono. Dia bukan hanya raja, dia menjadi gubernur ya. Selama dia ada sultan, dia jadi gubernur selalu. Nah, pada zamannya Yesus, raja itu pasti berkuasa sampai orang itu mati, baru diganti oleh putranya. Nah, jadi kenapa kita menamakan khotbah malam ini pujian untuk sang raja? Nah, raja ini bukan raja biasa, yaitu Yesus yang lahir di dunia, yang disebut sebagai Kristus. Ya, dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja. Nabi karena dia memberikan kita firman Tuhan, kemudian imam karena dia mati untuk dosa kita di atas salib, raja karena dia mengalahkan kematian. Raja itu pasti mengalahkan sesuatu untuk rakyatnya, mengalahkan musuh-musuh rakyatnya, baru dia bisa jadi raja. Nah, kita melihat di sini bagaimana Maria yang seorang remaja yang masih muda bisa memuji Tuhan. Itu bukan datang dari kepintarannya, bukan. Tetapi datang dari kepercayaannya, sehingga pada saat dia memuji Tuhan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi yang tadi kita baca, lagu yang diciptakan oleh Maria. Siapa di sini yang pernah menciptakan lagu? Belum ada kan? Ya, siapa tahu nanti ya kalian bisa membuat lagu ya. Ya, baik untuk dinyanyikan di gereja ya, atau di sekolah minggu. Jadi Maria ini bukan karena dia hebat, bukan. Tetapi Roh Kudus ya memenuhi dia, sehingga dari mulutnya keluar kata-kata pujian. Kalian pernah memuji orang tidak? Pernah tidak? Wah, kalian pada sore hari ini yang datang cukup banyak. Rata-rata pakaiannya rapi-rapi. Ya, betul nggak? Bahkan ada yang pakai jaket. Ya. Jadi itu bentuk dari pujian. Nah, kita memuji Tuhan itu merupakan suatu perwujudan bahwa kita sudah percaya Yesus. Nah, kita melihat di sini waktu Maria memuji Tuhan seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, Soli Deo Gloria. Soli hanya, Deo Allah Gloria. Segala kemuliaan hanya untuk Allah saja. Bagaimana kita memuji Tuhan? Nah, dikatakan di sini dalam ayat yang ke-46, jiwaku memuliakan Tuhan, jiwaku memuji Tuhan, dan jantungku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi kita memuji Tuhan, saya sudah berikan kepada kalian, yaitu naskah khotbah, ada 3 alasan mengapa kita memuji Tuhan. 3 karena pertama, kita memujinya karena namanya. 1, 2, 3. Karena apa? Namanya. Nah, dari pembacaan yang tadi kita baca, coba kita lihat ya. Maria memuji Tuhan, kenapa? Karena yang dipuji adalah ayat 47 dikatakan dia adalah siapa? Allahku. Nah, sekarang pertanyaannya. Allah itu, kenapa ada istilah Allah? Kenapa ada istilah Tuhan? Masih ingat tidak? Kalau Allah dari kata Elohim, kalau Tuhan dari kata Yahweh atau Yehova. Kenapa ada 2? Masih ingat Kejadian pasal 1 ayat 1? Apa bunyinya? Pada mulanya Elohim Allah telah menciptakan langit dan bumi. Artinya Allah adalah pencipta kita. Paham ya? Kalau kita sebut Allah, itu pencipta yang boleh kita sembah. Kalau patung buatan manusia, boleh nggak kita sebut itu Allah? Nggak boleh, karena patung-patung itu dibuat oleh tangan manusia.
Allah itu kenapa kita sembah? Karena dia telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan yang paling terakhir dia ciptakan adalah manusia. Nah sekarang Tuhan, kenapa ada istilah Tuhan dalam Alkitab? Apa bedanya istilah Allah dengan Tuhan? Masih ingat? Tuhan adalah Allah yang berjanji. Ucapkan, 1, 2, 3. Tuhan adalah Allah yang berjanji. Apa janji Allah yang harus kita miliki? Dia berjanji bahwa kepada kita akan diberi juru selamat Yesus Kristus. Itu janjinya yang paling penting. Paham? Apa janji yang paling penting? Dia akan memberikan kita Tuhan Yesus supaya kita memiliki hidup yang kekal. Jadi Maria di sini memuji Allah karena namanya. Nah, kalau kalian masih ingat, kita pernah membagikan kalender yang di dalamnya berisikan 365 nama-nama dan gelar-gelar dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 365 nama-nama dan gelar dari Allah yang kita sembah di dalam Alkitab. Kalau kamu periksa ya, tidak ada agama yang lain yang punya nama Allah mereka, gelar Allah mereka sebanyak ini 365. Jadi hebat mana Allah kita yang kita sembah dengan Allah yang disembah agama lain? Hebat mana? Dari namanya saja loh 365. Jadi kalau kamu setiap hari ya melihat satu saja nama Allah, kamu ingat, kamu renungkan, kamu hayati, hidup kamu diberkati. Setiap hari namanya beda, gelarnya beda. Paham? Bagaimana memuji Tuhan? Harus tahu namanya, jangan sampai salah. Misalnya saya panggil dia, Ezra, sini Ezra. Padahal namanya Charles, pasti dia marah sama saya. Terus saya panggil Elnatan, padahal namanya Ezra bukan Elnatan. Boleh nggak kita salah memanggil nama Allah kita? Boleh. Nggak boleh ya. Misalnya saya panggil Carita, padahal namanya Hepsiba. Kita tidak boleh tidak tahu nama Allah kita yang dicantumkan dalam Alkitab. Ada berapa nama-nama dan gelarnya? 365. Jadi tugas kalian ya di tahun depan ya, setiap hari ya menghafalkan satu nama Allah dan satu gelarnya. Sampai akhir ya dari Desember tahun depan baru selesai. Itu yang pertama. Nama Allah jangan sampai kita tidak tahu. Yang pertama, namanya adalah Allahku. Yang kedua, Maria ini memanggil Yesus sebagai juru selamatku. Ini penting ya, Maria itu bukan ya seorang wanita yang tanpa dosa seperti yang dipercaya oleh gereja Roma Katolik. Ya gereja Roma Katolik sekarang bahkan mereka berdoa pada Bunda Maria, itu salah. Mereka mengatakan Maria itu adalah ratu surga, juga salah. Maria itu seperti kamu dan saya, orang-orang berdosa. Kalau Yesus ya tidak mati untuk dosa Maria dan Maria tidak percaya Yesus, Maria tidak bisa diselamatkan. Makanya dia memanggil Yesus sebagai juru selamatku. Yang berikutnya, siapa nama Allah kita? Ayat 49. Allah Maha Kuasa. Kalau kita berbicara tentang kemahaan Allah, ada 3 hal, jangan lupa ya. Maha Tahakwa, sebut. Maha Tahakwa. Apa Maha Tahakwa? Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Mazmur 139. Jadi Allah yang kita sembah, selain dia adalah Allah, dia adalah juru selamat, dia adalah Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Yang berikutnya, Allah kita itu kudus. Ya, ada agama yang mengatakan Allahnya itu maha besar. Padahal titik berat Alkitab itu bukan kemahabesaran Allah loh, tapi kekudusan Allah. Mengapa? Karena kita manusia sudah berdosa. Allah itu satu-satunya yang kudus. Bapa suci, Putra suci, Roh suci. Bapa kudus, Putra kudus, dan Roh kudus. Kita manusia berdosa. Bagaimana kita bisa tidak berdosa lagi? Kita harus dibasuh dengan darah Yesus. Kemudian yang berikutnya, nama dari Allah yang disebut oleh Maria pada ayat yang berikutnya, aku adalah hambanya, ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Waktu kita menyebut diri kita hamba, sebenarnya bukan seperti zaman sekarang ada pembantu rumah tangga. Bukan, PRT, bukan. Tapi ini budak. Budak itu artinya
Sebelum kita percaya Yesus, kita adalah budak-budak dosa, budak-budak dari setan. Tapi setelah kita percaya Yesus, kita dibeli dengan darah Yesus, jadi Yesus menjadi Tuhan kita. Makanya kalau kita membedakan dia dengan tuan-tuan yang lain, kita panggil dia Tuhan. Tuhan itu artinya dia adalah Tuhan kita. Kita siap sebagai budaknya melaksanakan semua perintahnya. Jadi di sini nama-nama yang disebut Maria ada 5. Apa saja? Allahku, Juru Selamatku, terus dia Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Kemudian dia Kudus. Yang terakhir, dia adalah Allah yang bagaimana? Adalah Tuhan dan Tuhan kita. Jadi jangan lupa ya, memuji Tuhan, puji namanya. Yang kedua, tiru sifatnya. Tiru sifatnya. Nah, sifat-sifat Allah yang tidak bisa kita tiru dengan persis ada 3. Yang lain-lain itu bisa kita tiru. Apa saja? Kita tidak bisa Maha Tahu, kita tidak bisa Maha Hadir, kita tidak bisa Maha Kuasa. Itu Allah. Kalau dia kasih, kita bisa meniru. Allah mengasihi. Nah, kalau kita lihat sifat Allah yang pertama apa? Kudus. Kudus. Kenapa kudus? Tidak ada setitik pun dosa di dalam diri Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini penting loh. Makanya dalam agama Kristen, Yesus lahir, dia mati untuk dosa-dosa kita, sehingga ya dengan darahnya dosa kita dibersihkan, dan waktu Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus punya tubuh mulia, sehingga kita nanti juga akan diberi tubuh mulia. Waktu Yesus datang kedua kali, ya orang yang berada dalam kuburan, yang sudah mati, yang percaya Yesus akan disuruh bangkit. Jadi waktu dia bangkit, dia diberi tubuh mulia, tubuh yang tidak mati, ya, tubuh yang tidak akan berdosa, tubuh yang tidak akan sakit, tubuh yang tidak akan tua, dan usianya adalah 33,5 tahun seperti tubuhnya Yesus. Dan Yesus ya kalau sekarang dia datang, kita semua di sini yang sudah percaya Yesus tidak akan mati. Langsung ya kita diubah memiliki tubuh mulia. Tahun ini umur saya sudah 60. Ya, waktu saya mengajar di SD Kristen Kalvari, anak-anak suka tanya umur saya berapa. Ya. Jadi ada yang salah tebak, ada yang nggak tahu sampai saya beritahu. Jadi waktu Yesus datang, saya diberi tubuh mulia, saya jadi tua atau muda? Muda lagi. Kamu jadi dewasa, langsung. Tetapi apa akibatnya kalau kita punya tubuh mulia? Artinya kalau kita diberi pelajaran, langsung semuanya 100 loh. Nggak ada nilainya remedial lagi, langsung. Ya, diberi tugas langsung semuanya betul, nggak ada yang salah. Ya, itu tubuh mulia, tubuh yang kudus. Kemudian yang berikutnya, ya bukan hanya sifat Allah itu kudus, sifat Allah yang berikutnya apa? Rahmat. Ada nggak nama kalian Rahmat? Ada nggak nama dari teman kalian Rahmat? Ada ya? Apa artinya rahmat? Rahmat itu artinya Allah tidak membuang kita ke neraka. Walaupun kita berdosa, layak dibuang ke neraka. Itu rahmat artinya. Artinya Tuhan berbelas kasihan sama kita. Itu namanya rahmat. Ya, bahasa Yunaninya adalah Elios. Ya, bahasa Yunaninya itu Elios. Bahasa Ibraninya adalah chesed. Ya, bukan he ya, tapi pakai suara yang kasar. Chesed. Coba 1, 2, 3. Chesed. Suara kerongkongan. Chesed, ya. Chesed, ya. Kalau di Indonesia kan biasanya K ditambah H ya. Bacanya bukan chesed, ya K ya, tapi chesed, ya. Chesed artinya rahmat. Kalau kamu baca ya dalam kitab Mazmur, Allah menghapus dosa, itu namanya rahmat. Jadi dia kudus, rahmatnya itu harus kita terima. Nah, kata rahmat seringkali ada kata yang mendampinginya sebagai kata kembar, yaitu anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah itu adalah hadiah. Hadiah itu artinya Allah memberikan kita apa yang tidak layak kita terima. Contohnya begini ya, kamu bukan juara 1, tapi diberi piala juara 1. Kok bisa? Kamu ya tidak layak masuk surga, tapi Allah memberikan kita Yesus sehingga kita bisa dibawa masuk surga. Itu namanya anugerah. Ya, kata yang ketiga yang dipakai adalah damai, shalom.
Apa itu shalom? Artinya kalau kita sudah menerima rahmatnya Allah, dosa kita dihapus dengan darah Yesus, kita menerima tubuh mulia melalui anugerah dari Tuhan Yesus, kita itu hidup damai dengan Allah, tidak lagi menjadi musuh Allah. Selama kita masih berdosa, belum percaya Yesus, orang itu masih menjadi musuh Allah. Jadi bagaimana memuji Tuhan? Sebut namanya. Yang kedua, tiru sifatnya. Kalau dia berahmat, kita harus juga berahmat. Melihat orang ya yang kehidupannya ya perlu kita tolong, apakah kamu tidak tergerak lubuk jantungnya untuk menolong? Ya kan? Melihat orang susah, kamu punya uang, katakanlah untuk memberikan dia makan. Masa kamu gak mau kasih dia makan? Kasihan kan? Nah itu rahmat. Itu kita bisa tiru. Kudus juga. Makanya dalam doa kita, ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni dosa orang yang bersalah pada kami. Itu artinya kita bersedia ya bertobat, hidup kudus. Nah kemudian yang terakhir, puji namanya, tiru sifatnya. Yang ketiga, mari kita beritakan karyanya. Ya, pemberitaan karya Allah di sini Maria, dia memberikan kita highlight 10 item. Berapa item? 10 perbuatan Tuhan loh. Dia seorang remaji yang masih muda, tetapi dari pikirannya bisa keluar ya kata-kata dari Roh Kudus adalah 10 hal. 3 hal pertama tentang dirinya sendiri. Nah saya percaya ya, selama kamu hidup di tahun Tuhan 2023, pasti Tuhan pernah menolong kalian. Betul tidak? Ada nggak kalian merasakan pertolongan Tuhan di tahun ini? Ada tidak? Ada tidak Tuhan menolong kalian di tahun ini, di bulan ini, di minggu ini, di hari ini? Masa nggak ada? Ya, jadi orang Kristen itu setiap hari Tuhan menolong kita loh. Kalau Tuhan tidak menolong kita, kita sudah mati. Sudah apa? Nggak hidup lagi, nggak ketemu lagi hari ini. Paham ya? Jadi Maria menyaksikan 3 perbuatan Tuhan. Yang pertama, dia mengatakan dalam ayat yang kalau kita tadi baca 48, dia memperhatikan kerendahan aku sebagai hambanya. Maria itu seorang gadis cilik yang ada di desa, tetapi Tuhan memilih dia untuk melahirkan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan pernah berjanji kepada Adam dan Hawa, kalau kalian mau selamat, kalian harus melahirkan anak. Pertanyaan sekarang, Adam dan Hawa ada di sorga atau di neraka? Ayo dengar baik-baik. Adam dan Hawa ada di sorga atau di neraka? Ya kan? Ada di sorga. Kenapa? Karena Adam dan Hawa percaya kepada janji Allah. Coba kita baca dalam kitab Kejadian 3:15. Kejadian 3:15. Allah berjanji kepada Adam dan Hawa, kalau mereka melahirkan anak, dari anak itu akan lahir seorang perempuan, dan perempuan itu akan melahirkan seorang putra, dan putra itu akan mengalahkan iblis. Kejadian 3:15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Tuhan Yesus akan meremukkan ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi setan akan melukai tumit Yesus waktu Yesus disalib. Nah siapa perempuan itu? Dalam kitab Yesaya 7:14 dikatakan seorang perawan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan namanya adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Jadi di perjanjian lama disebut perempuan pertama akan mengandung, yang kemudian dikatakan gadis yang perawan yang masih muda mengandung. Dan di dalam kitab Matius, gadis ini identitasnya adalah Maria. Jadi Tuhan memperhatikan kerendahan Maria, walaupun seorang gadis dari desa, Tuhan memakai dia walaupun dia muda. Di dalam kandungannya Tuhan Yesus akan lahir kelak. Yang kedua, dia mengatakan segala generasi akan menyebut aku berbahagia. Apa itu bahagia? Apa itu bahagia? Naik kelas bahagia kan? Betul nggak? Dapat pacar? Belum tentu bahagia, nanti putus. Nah, saya ada lihat kalian ya pernah bawa kawan laki-laki, sekarang nggak ada lagi orangnya. Ya, oke.
Apa tuh bahagia? Bahagia yang tidak akan hilang kita percaya Yesus. Jadi Maria itu ya, begitu ya dia mengandung ya bayi Yesus dalam rahimnya. Wah, dia senang bukan main. Kenapa? Karena dari lahir bayi yang ada dalam kandungannya akan menyelamatkan dia. Kalau kamu di keluarga ya punya saudara, katakanlah 6 orang. Keluarga kamu miskin. Apa? Miskin ya. Tiba-tiba nanti ya setelah kalian besar ada saudara kamu. Wah, dia bisa Pak menjadi orang yang sangat berguna. Ya, dia bukan hanya senang untuk diri sendiri, dia bisa juga membantu keluarga. Ya, saya berasal dari keluarga miskin, istri saya juga. Tetapi sekarang waktu bapak mertua saya sudah meninggal, ibu mertua saya sudah tua, umur 88, hari Minggu kalian bisa melihat dia di sini. Sekarang dia cukup bahagia. Kenapa? Karena anak-anaknya banyak yang berhasil. Sehingga dia nggak perlu khawatir. Ya setiap bulan anak-anaknya kasih dia uang. Ya itu satu kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang paling bahagia di keluarga kita, itu di keluarga Maria, lahir Yesus sebagai juru selamat. Jadi Tuhan bukan hanya memperhatikan Maria dari gadis yang rendah dipilih oleh Tuhan. Kemudian kamu lihat ya, yang berikutnya ayat 49, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada Maria. Jadi dari diri Maria yang masih perawan, harusnya rahim perawan itu kosong. Tapi Yesus dikandung oleh Maria. Itu keajaiban. Agama Kristen, keajaiban pertama, rahim yang harusnya kosong karena perawan, ada isinya, Yesus. Kemudian kubur yang harusnya ada isi mayat, hanya dipakai 3 hari, kubur Yesus kosong. Nggak ada di agama di dunia ini yang seperti itu. Paham? Secara ajaib. Perawan mengandung, nggak ada kan? Yang kedua, kubur pasti ada isi mayatnya. Tapi kubur apa? Yesus kosong. Jadi Tuhan melakukan perbuatan besar kepada Maria. Nah, perbuatan besar ini membuat Maria menjadi 3 orang di dunia ini yang tidak ada duanya. Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nanti kalau di surga ketemu Adam kan, kamu nggak boleh tanya, Pak Adam, mana bapakmu, mana ibumu? Kalian nggak bacakah kitab Kejadian? Tuhan bagaimana membuat saya dari tanah, kemudian dihembuskan napas kepada saya jadi Adam. Langsung nggak usah bayi, langsung umurnya bisa menikah dengan Hawa. Terus Hawa kamu ketemu, Hawa mana ibumu? Nggak ada, aku diambil dari tulang rusuk. Kamu ketemu Yesus, kamu tanya, Yesus mana bapakmu secara jasmani? Yusuf bukan, Yusuf adalah bapak angkat. Yesus tidak punya bapak jasmani, dia hanya punya ibu jasmani yang bernama Maria. Jadi di dunia ini orang yang tidak ada duanya namanya siapa? Adam, Hawa, dan Yesus. Makanya semua orang akan menyebut Maria berbahagia. Kenapa? Karena setiap kali kita merayakan Natal, nama Maria disebut. Kita mengabarkan Injil, kita juga menyebut nama Maria. Yesus lahir dari perawan Maria. 3 hal ya dari Maria. Tapi tidak sampai di situ loh. Maria ternyata seorang gadis desa yang rajin belajar firman Tuhan. Dia mengatakan yang berikutnya, perbuatan besar Allah bukan hanya kepada Maria, tapi dia menunjukkan ayat 51, menunjukkan, memperlihatkan kemahakuasaannya dengan perbuatan tangannya. Apa maksudnya Tuhan berbuat dengan tangannya? Tuhan tuh tidak punya tangan. Tapi kenapa dikatakan Tuhan di sini ada tangan? Itu adalah antromorfoisme. Sebut 1, 2, 3. Antromorfoisme. Dia menggunakan istilah manusia untuk menjelaskan supaya kita tahu. Kalau kita melihat ya, dalam Alkitab kalau disebut tangan Tuhan, itu tangan yang maha kuasa. Dia menciptakan ya langit dan bumi dengan jarinya saja. Dengan apa? Jarinya. Yang kedua, dia bukan hanya menciptakan langit dan bumi, dia memelihara alam semesta. Kamu tidak pernah membayangkannya kalau matahari tiba-tiba nggak terbit jam 6, bagaimana? Gelap. Kalian sekolah jam 8, matahari belum terbit, bagaimana? Terang belum? Kenapa matahari terbitnya jam 6, tenggelamnya jam 6? Tuhan yang atur loh. Paham? Dia bukan hanya menciptakan langit dan bumi, dan dia memelihara. Yang ketiga, jangan lupa ya, langit dan bumi itu sementara, kelak Tuhan akan memusnahkan langit yang lama, bumi yang lama, dan dia membuat langit baru, bumi baru.
menciptakan dengan cara menyelamatkan manusia. Itu perbuatan Tuhan kepada ya, seluruh alam semesta. Maria juga menyebut sekarang antara orang sombong, orang rendah jantung, orang kaya, dan orang lapar. 4 hal ya. Apa? Orang sombong, orang rendah jantung, terus orang lapar, dan orang kaya. Coba kita lihat, orang yang rendah jantung dengan orang congkak. Orang yang congkak, Tuhan buat dia menjadi bagaimana? Jatuh. Siapa yang congkak, sombong? Ada 2 hal ya, congkak dan sombong, angkuh dan bangga. Kalau dalam Alkitab dikatakan kalau orang angkuh, ya, orang sombong, orang bangga, artinya begini, dia punya prestasi, tapi dia ingin ya prestasinya diakui atas kepandainya diri sendiri. Ya, misalnya kamu punya kawan, kamu bilang, kamu hebat ya, bisa dapat nilai 100, terus dia jawab kamu apa? Kamu nggak tahu, aku dari dulu pintar. Sombong nggak dia? Hah? Sombong sekali. Tapi kalau kamu bilang ya sama dia, kamu ya kok dapat nilai 100? Lorencia bilang, iyalah itu kan hadiah dari Yesus. Nah, siapa yang ditinggikan? Tuhan Yesus. Itu Yusuf selalu ya, dia sukses ya, dipuji-puji oleh majikannya yang bernama Potifar. Dia bilang itu semua adalah hadiah dari Allah. Nah, orang yang sombong direndahkan di Alkitab kamu bisa lihat siapa saja. Firaun. Firaun. Yang kedua, Raja Nebukadnezar. Yang ketiga, siapa? Haman. Kenapa Haman? Dia mau membunuh semua orang Yahudi loh. Akhirnya dia sendiri yang digantung mati. Orang Yahudinya semua selamat. Sombong sekali Haman. Dia marah sama Mordekai ya. Dia tidak mau ya hanya berhadapan dengan Mordekai. Dia mau membunuh semua orang Yahudi. Karena kalau semua orang Yahudi terbunuh, Yesus gak bisa lahir. Kita gak bisa selamat. Kemudian ada gak contoh orang yang rendah tapi ditinggikan? Ada gak? Siapa dia? Yusuf. Dia jadi budak. Tapi kelak dia jadi Perdana Menteri Mesir. Orang nomor 2 di Mesir. Yang kedua siapa lagi? Daud itu putra paling bungsu loh. Kerjanya gembala. Abang-abangnya jadi pasukan perangnya Saul. Tapi Daud karena dia setia walaupun kerjaannya gembala yang susah, yang tidak terhormat, dia tetap melakukan tugas dengan setia. Jadi kalau kalian sekarang dalam posisi yang rendah, kamu harus setia. Jawabannya apa? Setia. Waktu dia jaga kambing dombanya, ada datang binatang buas, dia tidak takut loh. Dia hantam binatang buas itu sampai mati. Karena dia bertanggung jawab. Jadi kalau kalian masih remaja-remaji, itu tidak ada alasan. Aku masih muda, gak boleh dapat tugas yang berat, gak mau tanggung jawab. Kerjaku hanya main. Hancur hidup kamu. Tapi kalau kamu mau bertanggung jawab seperti Daud, kamu ditinggikan. Yang ketiga, orang itu bernama Daniel. Daniel waktu dibuang ke Babel, usianya masih seperti kalian. Remaja, masih belasan tahun. Tapi dia bisa mengambil sikap. Dia mengatakan kepada pegawai raja, kami gak mau makan makanan yang disiapkan oleh raja. Karena makanan itu untuk penyembahan berhala. Kasih kami sayur, tes kami. Sehingga mereka dites, ternyata bisa sehat. Dan raja itu pembantunya mengizinkan mereka tetap makan makanan yang bukan dipersembahkan pada berhala. Sehingga waktu selesai mereka dilatih, Daniel dan kawan-kawan diuji 10 kali lebih hebat daripada anak muda yang lain. Yang meninggikan diri direndahkan, yang merendahkan diri ditinggikan. Kemudian kalau kamu mau diberkati Tuhan, apa syaratnya? Apa syaratnya? Mau gak hidup kamu diberkati Tuhan? Mau gak? Syaratnya hanya satu. Kamu lapar dan haus akan firman-Nya. Lapar dan haus. Tapi kalau kamu lapar dan haus dengan HP kamu, dengan game kamu, dengan video-video kamu, habis kamu. Itu seperti kamu lagi haus, dikasih minum air laut. Makin haus. Gak akan puas kamu. Tapi kalau kamu lapar dan haus akan firman Tuhan, kamu akan dikenyangkan.
Ya kan? Di mana itu? Itu ayat yang kalau kita lihat ya, orang yang lapar, yang rendah jantung akan diberi ya ke tempat yang tinggi. Kemudian yang paling nomor 7, melimpahkan yang baik kepada orang yang lapar. Yang berikutnya, perbandingan yang berikutnya. Orang kaya disuruh pergi dengan tangan hampa. Kenapa? Orang kaya, dia tidak perlu berpikir apa yang harus dia makan pada hari ini. Itu orang kaya. Dia tidak perlu berpikir apa yang harus dia cari uang di hari berikutnya. Enggak perlu. Itu orang kaya. Tapi orang kaya ini karena saking kayanya mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Contohnya di Alkitab ada seorang muda, dia masih muda, dia kaya, dia pemimpin. Dia datang pada Yesus. Dia bertanya pada Yesus, apa yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan keselamatan? Yesus mengatakan, ya 10 hukum. Dia bilang, oh 10 hukum semua sudah saya lakukan. Dia bangga sekali. Dia berharap Yesus akan kasih dia, ini loh ijazah kamu sudah bisa masuk surga. Yesus bilang begini, kamu pulang, jual semua hartamu, beri pada orang miskin, bukan jual separuh, jual semua loh, dan kamu datang ikut aku. Kira-kira dia mau nggak menjual hartanya? Dia nggak mau. Dia pulang dengan sedih karena hartanya itu menjadi Tuhannya. Dia tidak mentuhankan Yesus tapi mentuhankan hartanya. Paham? Orang kaya kalau bisa masuk surga itu adalah seperti apa? Yesus mengatakan lebih mudah unta masuk ke lubang jarum yang kecil daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Kemudian yang terakhir 2, apa perbuatan Tuhan? Dia selalu mengingat akan Israel. Kenapa Israel? Sekarang Israel sedang berperang bukan? Banyak orang Indonesia membenci Israel bukan? Kenapa Israel? Karena sekarang memang banyak orang Israel tidak percaya Yesus. Tapi nanti pada hari Yesus mengangkat kita ke sorga, di bumi ini tidak ada lagi orang Kristen. Yang tersisa orang Israel, mereka mulai banyak percaya Yesus dan menjadi saksi Yesus. Dan pada akhir dari 7 tahun penderitaan besar, seluruh dunia itu menyerbu Israel, mau menghancurkan Israel. Dan pada saat itu mereka berseru, di mana Yesus, di mana Mesias, di mana Juru Selamat? Yesus baru turun dari sorga bersama-sama kita loh, menghancurkan semua musuh Israel. Dia ingat Israel. Dia akan jadi raja mereka untuk 1000 tahun di kerajaan 1000 tahun. Kamu bisa baca dalam Wahyu pasal 20. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, dia ingat rahmatnya yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Di sini bukan maksudnya hanya kepada Abraham dan Ishak dan Yakob dan semua orang Israel, tetapi Abraham punya anak-anak secara rohani. Kalau kamu percaya Yesus, saya percaya Yesus, kamu adalah anak-anak Abraham secara rohani. Karena Abraham disebut bapak orang beriman. Pertanyaan sekarang, sudah belum kamu percaya Yesus? Sudah belum kamu beriman pada Tuhan Yesus? Mengapa kita percaya Yesus? 1, kita percaya Yesus dari Allah jadi manusia, supaya dia bisa mewakili kita manusia, menjalankan seluruh perintah Allah, seluruh hukum Taurat. Kemudian dia mewakili kita karena dia tidak ada dosa. Mati untuk dosa kita disalib. Dengan darahnya dosa kita bisa hapus. Percaya tidak? Kalau kamu percaya, itu hadiah dari Tuhan. Yang kedua, kamu percaya nggak Yesus sungguh-sungguh mati? Dia dikubur. Yang ketiga, kamu percaya nggak Yesus pada hari ketiga bangkit dari kematian? Sehingga dia punya tubuh mulia. Dan dia akan berikan kita tubuh mulia. Yang keempat, kamu percaya nggak setelah dia bangkit, dia menampakkan diri 10 kali kepada para muridnya selama 40 hari sebelum naik ke surga. Jadi kalau kamu percaya itu, kamu sudah menjadi anak siapa? Anak Allah dan juga disebut anak-anak Abraham. Karena kalau kita percaya Yesus, seperti Abraham percaya Yesus, waktu kita mati, seandainya kita mati loh, sebelum Yesus datang ya, kalau kita mati, kita di surga. Kamu tahu nggak, orang Kristen dengan agama lain apa bedanya?
Kalau orang mati di agama lain disebut terimalah dia di sisi Allah. Ada nggak manusia di sisi Allah? Hah? Kalau saya di sisi Jokowi, saya menteri loh. Betul nggak? Kalau saya datang di sini, gubernur terima saya di airport. Nggak ada orang di sisi Allah. Yang di sisi Allah hanya Yesus loh. Kamu jangan sembarangan bilang, oh orang tuh meninggal sudah diterima di sisi Allah. Nggak ada. Yang di sisi Allah hanya Yesus. Tapi kalau orang Kristen mati apa? Berada di pangkuan Abraham. 1, 2, 3. Berada di pangkuan Abraham. Jangan salah ya, ikut-ikutan ya. Diterima di sisi Allah. Enggak ada tuh kita manusia layak di sisi Allah. Paham? Hanya Yesus yang di sisi Allah ya, di sisi kanan Allah. Jadi manusia berada di pangkuan Abraham. Kita sudah belajar bagaimana memuji Tuhan. Sebut namanya, tiru sifatnya, masyurkan karyanya. Maria menyebutkan berapa karya Tuhan? 10. Maria menyebutkan berapa nama Tuhan? 5. Maria menyebutkan berapa sifat Tuhan? 2. Ulangi ya, berapa nama Tuhan yang disebut Maria? 5. Berapa sifat Tuhan? 2. Berapa perbuatan Tuhan? Ada 10. Jadi memuji Tuhan bagaimana caranya? Bisa nggak kamu memuji Tuhan? Hafalkan namanya. Yang kedua, sebut dan tiru sifatnya. Yang ketiga, beritakan pekerjaannya. Saya percaya Tuhan banyak berbuat baik kepada kalian, termasuk saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Maria yang berdosa Engkau pakai untuk melahirkan putramu Yesus. Sehingga pada malam ini kami belajar pujian dari Maria kepada Yesus yang walaupun anaknya secara manusia, tapi adalah juru selamatnya secara ilahi. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah datang menyelamatkan kami melalui kenabiannya, keimamannya, dan kerajaannya. Sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, dan dengan darahnya dosa kami dihapus, dengan kebangkitannya kami dijanjikan hidup yang kekal dengan tubuh mulia. Kiranya para remaja-remaji, pemuda-pemudi yang malam ini sudah belajar firman-Mu, diberi kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tolonglah mereka, jika di antara mereka ada yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus, bukalah lubuk jantung mereka supaya mereka menerima Yesus. Ya Bapa, ampuni dosa kami serahkan kebaktian ini selanjutnya, acara-acaranya supaya nama-Mu dimuliakan. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.